الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah atas berbagai rahmat, berbagai anugerah yang selalu dicurahkan kepada kita. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam ridha-Nya. Kita lanjutkan diskusi kita hari pagi ini. Kita baca sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Allah Ta'ala li ahwali ahli an-nari 'adaban law kanat laka dunya wa ma fiha wa mithluha ma'aha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am. Hadis ini agak panjang. Terjemahannya lebih kurang, ketika ada orang diazab di neraka dengan azab yang paling ringan. Ini ceritanya azab yang paling ringan karena dosanya paling sedikit, sehingga mendapat azab juga paling sedikit. Lalu Allah bertanya, setelah engkau mulai merasakan azab ini, andaikan engkau punya dunia itu milikmu, isi dunia milikmu, kau punya harta yang begitu banyak, apa sikapmu? Apa yang akan engkau lakukan? Maukah engkau menebus siksa ini dengan hartamu? Maka orang itu akan menjawab, ya Allah, betul ya Allah, mau ya Allah. Andaikan saya punya dunia beserta isinya, emasnya, berliannya, peraknya, uangnya, gedung-gedungnya, diminta tukar dengan azab ini, dunia berikan kepadamu, isi dunia berikan kepadamu, saya tidak diazab lagi, saya rela ya Allah. Apa maknanya? Berarti azab ini pedih sekali, azab ini berat sekali. Sampai coba bayangkan dunia ini milik dia, semua yang ada di dunia ini miliknya, semuanya, sampai kepada rumah-rumahnya, gedungnya, emasnya, berliannya, uangnya. Tapi dia rela, ambillah dunia ini, ambillah semua hartaku, ambillah semua uang, berlian, gedung-gedungku, ambil semua, asal aku tidak disiksa lagi. Maka oleh karena itu, ini harus sering kita ingat, semuanya, saya juga, bahwa kesempatan hanya sekarang. Kesempatan untuk menghindar dari neraka itu ya sekarang. Taubatnya sekarang. Kita sampaikan juga kepada generasi kita, taubatnya sekarang. Subuh ini kita sadar, kita tahu, kita menyadari bahwa secuil saja harga dari harta ini, harga dari dunia ini. Bila mati sudah selesai, tak ada lagi waktu, tak ada lagi kesempatan. Baik. Kemudian selanjutnya, qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika fa abaita illa syirka. Bukankah dulu telah aku sampaikan, telah aku wanti-wanti kalau bahasa kita, telah aku arahkan agar engkau tidak mensyirikkan, menyekutukan aku, tapi kau selalu menyekutukan aku. Dan ini kalau istilah saya maha sulit untuk menghindar syirik. Kalau syirik secara nyata semua kita mudah, dan ini sudah pernah kita singgung, kita pertajam lagi. Kita tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, tidak menyembah pohon, tidak menyembah api, tidak menyembah selain Allah. Itu sudah selesai, sudah aman dari syirik. Tapi bagaimana ketika beramal tidak terbesit
selain untuk mencari ridha Allah. Ini yang kadang luar biasa sulit. Luar biasa sulit. Berbuat bagi yang punya atasan demi menyenangkan atasan. Yang kalau bahasa sekarang yang punya bos, berbuat supaya bosnya senang. Ketika dia berbuat sesuatu ada tembak sampingnya. Selama ini tidak pernah bagi-bagi sarung. Sudah mendekati pemilu sudah mulai bagi-bagi sarung. Selama ini tidak pernah bantu fakir miskin dengan beras, dengan uang. Sudah mendekati pemilihan kecil karena dia salah satu calonnya, sudah mulai datang. Itu syirik. Syirik. Dia sebenarnya tak mau ziarah ke kuburan itu. Tak mau dia, karena dia tidak kenal siapa di kuburan itu. Tapi karena ada orang yang dia tuakan, ada orang yang dia segani, datang ke kuburan itu berziarah, dia terpaksa datang. Itu syirik juga. Namanya syirik khafi. Nah, dari sini kita bisa bayangkan bagaimana ikhlasnya hati Rasulullah dan para sahabat. Dan mereka sangat takut kepada syirik. Rasulullah sangat takut kepada syirik. Sehingga sampai lutut Rasulullah bengkak karena banyak sekali sujud, karena banyak sekali salat. Dan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi bukan berarti tidak boleh salat di depan umum. Salat di depan umum silakan, tapi hati perlu kita jaga. Maka sampai ada hadis mengatakan salat fardu itu di masjid, tapi salat sunat lebih utama di rumah. Tahajud di rumah, duha di rumah, salat tasbih di rumah. Tapi kalau di zaman ini, kalau bahasa saya, menjadi masalah juga. Diajak salat tasbih masing-masing di rumah. Saya pernah iseng-iseng bertanya ke beberapa jamaah karena tidak ramai. Saya katakan begini, kita ni main jujur-jujur saja dan tidak ada yang akan dipermalukan. Andaikan salat tasbih tidak dibuat berjamaah di masjid, apakah kita salat? Tidak. Jawabannya tidak. Maka kalau di Aceh kan, khususnya misalnya di malam nisfu Sya'ban, berbanyak ibadah di masjid termasuk salat tasbih, tapi bukan mengkhususkan salat tasbih di malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada lagi malam Aidil Fitri di tempat tertentu, malam Aidil Adha di tempat tertentu. Ajak masyarakat kumpul salat tasbih. Itu dalam rangka supaya orang-orang dapat melakukannya. Karena sudah mulai ada umat, kalau tidak dibuat berjamaah tak ada. Tahajud, kalau saya tidak salah Masjid Raya itu rutin setiap malam Jumat. Kalau saya tidak salah Qiyamul Lail. Kemudian ada beberapa masjid lain, datang ke masjid ramai-ramai, salat dibuat berjamaah kadang. Ada tempat tertentu tahajud berjamaah dibuat, witirnya berjamaah. Bolehkah? Boleh, tergantung hati. Kalau hati kita memang ikhlas lillahi ta'ala, bukan niatnya pamer, tidak masalah. Tapi kalau misalnya seperti sindiran salah seorang imam Masjidil Haram, dan mungkin kita baca juga, itu menurut saya pukulan palu 12 kilo. Katanya orang-orang Indonesia berangkat haji dan berangkat umrah itu sampai ke sana sukanya selfie-selfie. Berdiri di depan Kaabah, krek, selfie. Dapat masuk Raudhah, krek, selfie juga. Kirim ke Facebook, share di Facebook, di YouTube, di apa. Sampaikan alhamdulillah sudah dapat masuk Raudhah. Alhamdulillah dapat cium Hajar Aswad. Alhamdulillah dapat pegang Kaabah. Mau salat, krek, selfie juga. Di sudut sana selfie, di sudut sana selfie. Kalau memang benar hatinya ya ke selfie-selfie itu, ya sungguh sia-sia. Tak ada lagi nilai ibadah yang kental itu, sudah tak ada lagi. Apakah sudah sampai masanya di akhir zaman banyak sekali orang yang haji dan umrah tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa? Ya, apakah sudah sampai masanya? Wallahu a'lam. Dibuat, diajak belajar. Ya, kalau bahasa sekarang ya manasik kan. Kalau istilah saya, karena yang dipelajari itu semuanya, ya mungkin lebih tepat disebut belajar.
Sejak dari perjalanan, bagaimana di pesawatnya, bagaimana toiletnya, turun di sana bagaimana hotelnya, bagaimana tawafnya, bagaimana sa'inya. Dan memang kejadian berbagai macam setelah umat sampai di sana. Jadi intinya bahawa kalau kita tidak syirik kepada Allah, insya-Allah kita akan aman. Tapi kalau ada syirik kepada Allah, ini tidak aman. Tidak aman. Bersedekah ada syiriknya. Ada tujuan supaya diketahui orang. Beribadah ada syiriknya, salat ada syiriknya, puasa ada syiriknya. Puasa sunat banyak sekali meludah, supaya orang tahu bahawa dia sedang puasa, bukan meludahnya yang salah. Nah, ketika sedang duduk sampaikan, aduh, kalau panas-panas begini capek juga kita puasa ya. Supaya orang tahu bahawa dia sedang puasa. Ini menjadi masalah. Tapi kalau kita tidak syirik, syirik yang nyata dan syirik yang khafi, insya-Allah aman. Soal ibadah kita sedikit, yang Allah nilai itu bukan di banyaknya, yang Allah nilai itu bukan di sedikitnya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan ibadah para sahabat, apalagi dengan ibadah Rasulullah, ibadah kita sedikit sekali. Sedikit sekali. Mungkin sedekah kita saja, walaupun kita punya uang yang banyak, mungkin sedikit sekali. Coba mulai kita ingat-ingatlah. Dalam setiap hari ada berapa fakir miskin yang kita kenyangkan, yang kita buat kenyang, yang sampai mereka tidak perlu bersusah-susah lagi cari uang, cari makan. Mungkin sedikit sekali. Atau bahkan mungkin tak ada. Sedekah satu hari 2.000. 2.000 siapa yang akan kenyang dengan uang 2.000? Atau bahkan 4.000, 5.000. Siapa yang bisa terkenyangkan dengan sedekah seperti itu? Kalau para sahabat, mereka tidak akan tenang begitu mengetahui ada orang yang susah, mereka tidak makan, mereka akan bantu. Apalagi Rasulullah setiap punya makanan, tidak beliau makan semua. Sebahagiannya sengaja beliau sisakan dan beliau cari siapa yang belum makan, siapa yang kelaparan kalau bahasa kita. Ibadah kita memang sedikit. Baca Quran kita sibuk, para sahabat juga sibuk. Tapi para sahabat seminggu sekali khatam. Seminggu khatam dari awal, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita coba bertanya, dalam 1 tahun ini sudah khatamkah? Atau bahkan dalam 5 tahun ini sudah khatamkah Al-Quran? Saya iseng-iseng juga bertanya, dalam 10 tahun dari sekarang mundur ke 10 tahun ke belakang. Iseng-iseng juga sambil bercanda-canda tanya ke jamaah, apakah khatam Al-Quran dalam 10 tahun? Sambil menunduk jawab, tidak. 10 tahun tidak tamat Al-Quran dibaca. Sedikit sekali amalan kita. Salat juga begitu. Salat kita, maaf, kita yang saya maksud, kita yang masuk dalam contoh ini. Sebelum subuh, salat sunatnya 2 rakaat. Ya duha paling 2 atau 4. Zuhur ada qabliyahnya, tak ada ba'diyah kadang. Ada ba'diyahnya, tak ada qabliyah. Salat sunat sebelum asar 2 rakaat. Dan sebagainya dengan alasan sibuk sedikit sekali. Puasa juga termasuk saya, sedikit sekali puasa kita dibandingkan dengan puasanya Rasulullah dan para sahabat. Padahal salah satu resep penyembuh kalau bahasa saya itu banyak puasa. Kan kalau Rasulullah menganjurkan puasa dalam 1 bulan itu ada di awal 3 hari, di tengah 3 hari, di akhir 3 hari misalnya. Atau minimal ada puasa Senin, Kamis. InsyaAllah sehat. Karena usus kita ini alat penggiling yang ada dalam perut kita, kalau bahasa saya, ada waktunya beristirahat. Coba bayangkan ibarat mesin. Nah, misalnya di Lung Bata, kalau saya tidak salah dapat informasi, di Lung Bata itu ada mesin listrik. Berputar terus 24 jam. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Karena dia terus berputar, terus aktif, maka dia satu saat pasti rusak. Jika rusak mungkin bermasalah dengan lampu jika tak ada mesin cadangan.
Tapi kalau ada mesin cadangan, itu sudah off, itu sudah bermasalah, disambungkan ke mesin cadangan sambil diperbaiki. Coba bayangkan usus kita juga begitu. Apalagi yang begadang kadang tidak tidur 24 jam. Maka ketika Rasulullah merintahkan kita bagi waktu, itu sebenarnya demi kemaslahatan kita. Tapi sudah banyak juga orang-orang yang tidak bagi waktu, siang malam terus bekerja sehingga dia terus mensuplai makanan ke dalam perutnya. Karena Rasulullah suruh bagi waktu itu kita bagi 3. Sepertiganya buat kerja, sepertiganya buat istirahat, sepertiganya buat ibadah. Kalau 24 jam berarti 88 jam. Bekerja 8 jam, istirahat 8 jam. Istirahat itu bukan berarti tidur. Di antaranya ada tidur, ada santai, rileks. Kemudian sepertiga lagi buat ibadah. Sepertiga kerja, sepertiga istirahat, sepertiga ibadah. Kalau kita ukur-ukur lagi, Masya Allah, jauh sekali. Mungkin lebih banyak kerja dan istirahat daripada ibadah. Ada di antaranya lebih banyak sekali bekerja, hampir tidak tidur 24 jam. Dan ini salah. Maka saya kemarin dari seorang dokter, ketua IDAI, kalau saya tidak salah IDAI bacanya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kami diundang ke acaranya, sosialisasi imunisasi. Jadi beliau ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia dari pusat, dari Jakarta. Beliau bercerita, saya tidak ingat nama-namanya tapi inti ceritanya saja. Salah satu yang beliau sampaikan, beliau awali bahwa sebenarnya agama kita ini luar biasa, dahsyat. Di luar sana, kalau saya tidak salah cerita beliau, di Jepang ada orang masuk Islam, maaf, gara-gara celana dalam. Maaf, ini saya bercerita apa adanya. Jadi di sana ada seorang tukang binatu, tukang cuci, tukang laundry, perempuan. Beliau mencuci pakaian, mencuci rutin pakaian beberapa mahasiswi yang ada di sana. Beliau tidak sebutkan jumlahnya. Jadi ini si perempuan ini, maaf, mungkin kena penyakit. Dia suka cium celana dalam. Ya, kalau kita orang ada cumekam bahasa Aceh di kaki, dah dicongkel, dicium, dah tahu bau dicium. Ada orang congkel gigi, dah tahu bau dicium. Dan ini mungkin agak ada kelainan mungkin. Jadi sehingga setiap pakaian dalam yang akan beliau cuci, beliau cium. Ini bau pesing, ini bau pesing. Tapi ada satu yang tidak bau. Terus berulang setiap hari seperti itu. Berulang. Beliau penasaran, kok ini aneh satu ini. Yang lain kok bau pesing, yang ini kok tak ada baunya. Ini normal, ini netral kalau bahasa saya. Lalu beliau selidiki, ini celana dalam siapa? Beliau selidiki, beliau intip, akhirnya beliau temukan bahwa ini punya si gadis ini. Beliau panggil, mohon maaf, saya penasaran. Ini semua celana dalam orang-orang di sini bau. Kenapa celana dalammu tak bau? Apa resepnya? Apa yang kau makan? Apa yang kau minum? Apa aktivitasmu? Apa yang kau lakukan? Dia menjawab, tak ada, biasa saja. Cuman saya setiap buang hajat, setiap kencing, setiap berak, agama saya perintahkan untuk menyucinya, membersihkannya dengan air sampai bersih. Dia bertanya, agamamu mengatur sampai ke situ, sampai ke masalah kencing, sampai ke masalah setelah berak harus disucikan? Ya. Kalau kami tidak sucikan kencing, kalau kami tidak sucikan diri setelah buang hajat, maka ibadah kami tidak sah. Oh, luar biasa agamamu. Akhirnya ditelusuri, dia pelajari tentang Islam, ditelusuri, dipelajari sampai dia bersyahadat, masuk Islam, menjadi seorang muslimah yang luar biasa. Coba luar biasa.
Kita diatur sampai ke kencing, sampai ke transaksi jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi soal bagaimana kejadian di lapangan itu bukan Islamnya yang salah. Tapi ya yang ininya, yang pengamalnya, oknumnya yang sudah tidak tahu lagi. Sama juga maaf ketika seorang menjabat di jabatan tertentu, kan negara sudah atur, ada undang-undangnya bahwa ini tugasnya, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, bahwa ini yang dia lakukan. Jadi anggota dewan apa tugasnya, apa yang harus dia fikirkan, semua sudah diatur. Nah, jadi oleh karena itu ini merupakan tugas kita juga. Kita pertama buat diri kita yakin dulu, semakin yakin bahwa inna dina indallahil Islam. Ini hati kita, kunci iman kita. Kita tidak bahas agama orang. Kita harus yakin inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridai Allah hanya Islam. Itu bagi kita. Lalu kita coba telusuri. Kita coba dalami. Tak boleh dalam Islam misalnya menjual barang dengan cara menipu. Tak boleh dalam Islam menjual barang, menaikkan harga ketika barang sudah jarang di pasaran. Tak boleh dalam Islam menimbang barang sendiri. Kita timbang sudah lebih dari 1 kilo, kita sampaikan 1 kilo, lalu kita bayar 1 kilo. Ini maaf ibu-ibu, jangan gara-gara beli tomat, karena kalau tradisi kita yang paling sering belanja itu ya mungkin 99% koma ibu-ibu belanja bahan dapur, belanja cabai, timbang sendiri. Sudah bang ya 1/4 kilo, padahal lebih 1/4 kilo ada lebih, ada 3 butir cabai lebih. Itu 3 butir itu cabai haram. Islam agama kita mengatur sampai ke situ. Tak perlu CCTV, tak perlu ada orang yang melihat. Ada CCTV dalam hati. Beli tomat, sudah bang ya 1 kilo, padahal 1 kilo prap lebih, ada 1/4 on lebih. Itu 1/4 on itu menjadi tomat yang haram. Lalu bawa pulang, blender, masuk yang haram tadi dalam kuali. Maka satu kuali itu, semua kuahnya, semua isinya, semua ladonya, semua telur yang diaduk-aduk dengan lado semua menjadi makanan haram. Coba bayangkan, mungkin tak ada ajaran lain di dunia ini seindah Islam. Tapi yang terjadi ya kadang-kadang jauh sekali dari apa yang diharapkan. Maka kita sendiri harus yakin bahwa agama saya ini luar biasa bagus. Allah mengatur bagus sekali, sampai dia berlaku sepanjang zaman. Tak perlu ada revisi. Al-Quran tak perlu ada revisi. Tak perlu ada ini sudah tidak sesuai dengan zaman. Tidak, Al-Quran selamanya dia akan sesuai dengan zaman. Cuma tergantung bagaimana cara kita menafsirkannya. Dia akan terus berlaku sampai kiamat dunia ini. Setelah kita yakin bahwa agama kita adalah agama yang benar, agama yang diridai Allah, kita transfer. Karena maaf ya, kita sama-sama prihatinlah melihat perilaku sebahagian generasi pada saat ini, dan bahkan sebahagian orang yang sudah tua. Kemarin tanpa sengaja mungkin salah pencet seseorang dalam sebuah grup yang tergabung, saya juga di grup itu, share sebuah berita. Saya tidak mau sebut di daerah mana, dan ini mungkin berita online ya. Mudah-mudahan karena sudah masuk dalam berita, mudah-mudahan sudah diperiksa sehingga berani ditulis, yaitu kejadian perselingkuhan. Dan mungkin itu setiap hari ada kejadian. Ditemukan bayi di Banda Aceh juga, di Aceh Besar juga, di kabupaten lain juga kadang ditemukan bayi yang dimasukkan dalam kardus. Kita tidak tahu itu bayi siapa, dan prediksi kuat 99,90% itu anak yang tidak sah, sehingga dibuang oleh ibu setelah dia dilahirkan. Bagaimana generasi sudah mulai jauh dari masjid. Saya dulu sering menyampaikan bahwa masjid
Bagi kita umat Islam ibarat ikan dengan air. Ikan kalau sudah tidak suka air, dia akan mati, paling kurang menderita. Ikan sudah tak suka air, keluar dia dari air, paling kurang dia menderita sekali. Karena kehidupannya memang di air. Dia tak suka lagi air, ya, dan nanti boleh jadi mati. Kita umat Islam kalau sudah benci masjid, kalau sudah tidak suka masjid, awas, tak ada lagi kebahagiaan. Tapi coba lihat sekarang masjid-masjid sudah mulai kosong, terutama dari generasi muda. Apalagi di subuh, jangankan subuh, Jumat saja kita lihat sudah banyak. Dan ini mohon maaf tugas kita. Kepada siapa? Paling kurang kepada orang yang tanggung jawabnya kepada kita. Kita mau nikahkan anak gadis kita. Kita harus berani sampaikan kepada calon suaminya atau setelah dia menjadi suaminya. Nah, ini anak gadisku, aku serahkan kepadamu. Maka kita harus pilih Bapak Ibu sekalian. Jangan asal dapat mantu terus bismillah. Bagi anak-anak kita sampaikan, ini anak sudah aku didik sampai dia berusia 22 tahun. Saya kadang tahan makan demi dia. Saya jaga imannya, saya jaga salatnya. Ini saya serahkan kepadamu menjadi istrimu. Kamu mau bawa pulang, mau bawa kemana silahkan. Tapi ingat, jangan sampai anakku ini kau giring ke neraka. Jangan sampai anakku yang telah aku usahakan baik-baik dari sejak lahir sampai sekarang, aku jaga ibadahnya, aku jaga salatnya, aku jaga imannya, tapi setelah menikah denganmu menjadi orang yang Allah benci. Ini sebenarnya, makanya ketika Rasulullah bersabda tunkahul mar'atu li arba'ah, kebiasaan orang-orang itu menikahi gadis atau mencari istri karena empat faktornya. Bisa karena kecantikannya, bisa karena kekayaannya, bisa karena keturunannya. Yang terakhir baru ada yang melihat karena imannya, karena agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang agamanya kuat, maka kau akan senang. Dan ini ada kebalikannya. Bagi seorang perempuan mau cari suami, jangan karena melihat gantengnya, keturunannya, hartanya. Jangan itu yang paling utama. Tapi bisa enggak dia menggiring saya ke dalam syurga? Bisa enggak calon mantu saya ini membawa anak saya ke dalam syurga? Jadi itu yang perlu kita lihat. Dan kalau kita tidak sering sampaikan, ini akan hilang terus. Orang-orang menikah yang dilihat pertama cantik gantengnya, yang kedua yang ditanyakan apa pekerjaannya. Dan itu maaf saya pernah menemani seseorang ya, ketika ingin berkenalan dengan keluarga dari calon istrinya. Karena dari keluarga itu agak kenal saya, mereka penasaran, suruh keluar sebentar ini si laki-laki ini. Pertanyaan mereka ke saya, apa pekerjaannya? Apa pekerjaannya? Ustaz, apa pekerjaannya? Itu yang ditanyakan. Saya sedikit agak terkejut juga di hati. Tak ada pertanyaan lain. Apa pekerjaannya? Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang dicintai oleh Allah. Kita sudah rutin ke masjid, hati kita sudah terikat dengan masjid. Kita tambah ini, kita tambah pendalaman terhadap pengetahuan agama, lalu kita transfer. Sebab kalau kita biarkan terus generasi kita, apalagi kita biarkan cukupkan di sekolah, saya rasa ya sudah sedikit sekali pelajaran tentang iman di sekolah. Seminggu 2 jam. 2 jam itu pun kadang tidak maksimal. Bagaimana agama bisa tertanam dalam hati seseorang cuma dengan 2 jam? Maka bagi kita yang mampu, buatlah privat di rumah mungkin. Kalau kita yang tidak mampu, gabung-gabunglah. Dan sejak usia dini. Sebab saya perhatikan, kalau anak-anak dari kecil tidak sering ke masjid, sudah usia SMA tidak berani ke masjid, malu dia. Maka saya sering ditanyakan, Ustaz, anak-anak kalau ke masjid kita bawa bikin ribut bagaimana?
Saya jawab, biarkan mereka ribut. Biarkan mereka ribut sampai kita tidak bisa baca apapun. Tak apa-apa, jangan marahi mereka. Jangan usir mereka. Sebab kalau mereka kita marahi, kita usir, pertama yang akan malu adalah ayahnya. Apalagi ada pertanyaan, ini anak siapa, ini bandel sekali, bikin ribut. Biarkan di situ. Salat Jumaat mereka buat satu tempat khusus, salat jamaah mereka buat satu tempat khusus. Yang namanya anak-anak lari ke sana lari ke sini, bila perlu tambah speakernya. Jadi mereka nanti yang menjadi generasi mengurus masjid ini. Tapi coba bayangkan ketika usia SD tak ke masjid, usia SMP tak ke masjid, SMA tak berani lagi. Coba buat persentase sekarang yang sering ikut jamaah ke masjid yang usia SMA, berapa persen dari jumlah masyarakat yang ada? Salat subuh berapa persen? Bahkan salat Jumatnya, coba lihat berapa persen. Kalau menurut saya, kalau menurut pengamatan saya, sudah sangat sedikit. Karena kalau di atas mimbar mudah sekali kita pantau. Kita lihat karena kita lebih tinggi. Kalau saya maaf iseng-iseng, begitu naik lihat, oh cuma 5 anak muda yang hadir ke masjid salat Jumat, cuma 5 anak muda. Oh cuma 10. Berapa sih pemuda di kampung ini? Dan ini kalau kita biarkan, maaf sekali lagi, terus begini, tugasnya ustaz, tugas ini, tugas itu. Kalau kita tidak ambil bagian, nanti agama ini akan semakin terkikis. Apalagi ketika mulai merasakan seperti isu-isu terhadap bank syariah. Sudah mulai ada yang alergi, tidak suka kepada bank syariah. Dan mungkin nanti akan mulai ada juga orang-orang yang tidak suka kepada aturan tidak boleh ada pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan nikah. Itu dibenci. Ketika itu sudah dibenci, Masya Allah. Benci kepada aturan yang melarang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Apakah itu namanya narkoba, apakah itu namanya minuman dan lain sebagainya. Dia sudah benci kepada itu, Masya Allah. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang sudah Allah atur untuk kita itu demi kebaikan kita. Dan kembali kepada hadis tadi, kalau kita melanggar, kalau kita melawan, nanti mendapatkan siksa. Siksa yang paling ringan pun kita tak akan sanggup tahan. Sampai orang-orang akan rela menukarkan seluruh harta yang dia miliki asalkan dia tidak diazab lagi. Kami rasa demikian diskusi kita pada subuh ini. Mungkin ada yang kita diskusikan, kita coba diskusikan dalam waktu beberapa menit. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang tengok buat supaya tengok berseri ataupun doa yang tengok amalkan untuk kami dari tengok daripada sini. Yang pertama. Baik. Kalau doa Allahumma ja'al qalbi ridha biqada'ik, itu sudah cukup. Ya Allah, jadikanlah hatiku hati yang menerima apa yang telah Engkau takdirkan. Kalau amalan itu cukup meresapi bahawa Allah tidak akan senang kalau kita berbuat ibadah tidak semata-mata karenanya, sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia. Salat subuh kita dari rumah dengan ada terbesit tujuan pamer, maaf, ada terbesit tujuan tak enak. Saya kalau hendak hadir tak enak, karena saya biasanya berdiri di sini, orang-orang melihat saya. Kalau subuh ini saya tak datang, enggak enak rasanya. Saya sudah dengar azan, rumah saya di pinggir masjid. Kalau saya tak hadir, kurang enak rasanya. Itu berarti sudah syirik. Kita ingat di hati bahawa amalan saya seperti ini tak ada artinya. Lalu bagaimana kalau ada amalan kita yang sudah ada syiriknya? Mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon ampun terhadap semua amal yang saya lakukan tidak semata-mata karenamu. Sudah cukup. Jadi kalau doa tadi, Allahumma ja'al qalbi ridha biqada'ik. Ya Allah, jadikanlah hatiku
hati yang dapat menerima semua ketetapanmu, semua ketentuanmu. Dan itu maknanya luas, termasuk tadi ketika Allah perintahkan kita salat supaya ikhlas kepadanya, bagaimana hati kita ini bisa berlaku seperti yang Allah inginkan. InsyaAllah begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah lebih dari waktu yang biasanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah